Saudara, pertemuan kita kali ini akan membahas pemberi kata sambutan buku Jalan Cerdas Menuju Sehat. Ya. Anda bisa baca sendiri sampul belakangnya yang penuh dengan ya seluruh kontributor di bawahnya itu daftarnya itu ya. Dan di atasnya ada substansi dari latihan Tai Chi ini. Ya. Pembuatan pertama datang dari Menteri Kesehatan. Anda akan lihat betapa relevannya buku Tai Chi ini, ya. Apalagi yang sekarang sudah dikasih apa konten Nusantara ya, sehingga ini bukan hanya mengambil sesuatu dari luar dan nelan begitu aja, tapi sudah diberi konten Nusantara dan setelah itu akan disebarkan ke seluruh dunia itu ya, mana-mana sebagai satu cara yang bisa apa kalau mau silahkan bisa ditiru sehingga nanti satu saat Indonesia bisa menjadi kota wisata budaya dari mancanegara ya. Nah, ini pendapat dari Menteri Kesehatan, Anda bisa baca sendiri, ya, sangat mendalam, ya, dan diikuti Gubernur DKI Kota Jakarta, ya, Joko Widodo, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, ya, lalu Rektor Universitas Pancasila, ya, ini mantap juga karena dia sudah memberi kesimpulan bahwa orang tua itu jangan jangan dilecehkan dengan you cannot teach a new trick to an old dog, gitu. Tapi di Timur ini orang tua itu diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi kan, ya toh. Lalu ilmu berbagai ilmu akhirnya kait mengkait dengan kesehatan sehingga ya boleh macam-macam dalam kesehatan tapi ketika sukses ekonomi meningkatkan pendapatan lalu gaya hidupnya lalu berubah dan lalu akrab dengan penyakit yang terkait dengan gaya hidup itu kan gitu. Sehingga seperti dikatakan itu akhirnya kita sampai hanya makan 3 kali sehari gitu. Kalau keempat sampai 5 ya nanti akan menjadi penyakit kan ya toh. Coba silakan dibaca terus isi yang menarik ya toh ya tentang tugas universitas gitu ya. Dan berikutnya adalah Pak Siswono Yudo Husodo, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila ya. Nah, ini memberikan wawasan yang juga melebar lagi ya toh, broadening ya. Dan bahkan ke arah habit kita makan udah harus dikoreksi ya ta. Sehat bukan hanya dirikan rumah sakit sana sini ya segala jangan orang jangan sampai sakit itu lebih penting ya. Gizi seimbang kita itu terlalu banyak makan beras per kapita per tahun itu tertinggi di dunia. Kuah santan kolesterol tinggi, teh manis memicu diabetes dan sekarang gejala baru kegemukan di kalangan menengah atas, sementara juga ada gejala kurang gizi seperti stunting gitu. Jadi memang buku ini menjadi memberi inspirasi tuh. Nah, berikutnya adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI, Bambang Wispriyono PhD ya, yang mengatakan bahwa begitu kait mengkaitnya semua sehingga akhirnya ya bukan dijawab dengan parsial tapi dengan budaya ya. Dan karena itu pendekatan budaya menjadi penting dan dalam hal budaya itu kita nggak boleh menutup diri tapi bagaimana membawa budaya Indonesia itu Nusantara ini supaya bersatu dan bergumul dengan budaya-budaya di dunia ini dan harus menunjukkan bahwa kita itu bisa berdiskusi, berdialog sehingga akhirnya mereka juga bisa menerima apa-apa yang
baik dari kita toh. Jadi belum tercapainya tingkat derajat kesehatan setinggi-tingginya suatu bangsa dan negara bukan menunjukkan budaya bangsa tersebut telah berubah, tapi lebih tepat menunjukkan bangsa tersebut telah meninggalkan dan kehilangan budayanya. Ya, kita punya jamuan juga, kalau apa makan sirih, makan apa segala macam itu suka ditinggalkan itu ya. Nah, ini kita harus hidupkan kembali. Kita mendapatkan ya, pencerahan tentang peranan semua pihak yang berkepentingan dan hubungan interplay terkait seperti terjadi dari alam sehingga mampu memperoleh dirinya terus-menerus dan bergulir abadi dari masa lalu tanpa awal menuju masa depan tanpa akhir. Ya, kita jangan usah khawatir karena kita tidak sendirian. Langit membasahi bumi dengan embun supaya kehidupan tumbuh. Bila langit kekeringan, bumi giliran mengirim uap dan menjadi awan. Setelah ketemu gunung, turun kembali sebagai hujan. Jadi kita tidak sendirian, tapi kita ikut bersama-sama dengan alam dalam menjaga kesehatan diri kita, masyarakat, negara, bangsa, dan dunia. Ya. Jadi kita harus pelajarin budaya-budaya yang baik yang ada di kita. Banyak sayur-sayuran yang sangat diverse di Indonesia, keanekaragaman yang demikian. Perlu juga diteliti, buah ini bisa untuk penting di daun ini, akarnya ini bagaimana. Karena akhirnya obat farmasi itu kan juga nggak bisa terus-menerus kimia kan, terbatas kan. Akhirnya ke depan adalah pengobatan herbal, yaitu ya sumbernya ya ya di alam ini kan. Dan Nusantara dengan demikian diversity-nya ya bisa menjadi sumber pengobatan untuk dunia ya, bisa kita olah ya, tidak kita hilirisasi juga perlu di dalam ekspor kita kan, supaya kita olah sendiri bagaimana itu ya. Ya oke, kita coba dari mengajak saudara-saudara yang berminat untuk menggali kontributor yang menyusun buku ini, ya selain 3 memberi kata sambutan itu, dan supaya kalau bisa membantu saya membuat abstrak, gitu, sehingga setelah diperes itu isinya benar-benar kontennya kontributor itu apa, gitu. Nah ini penting untuk masyarakat kan ya. Oke, kita akhiri dulu sampai kali ini, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, kami menunggu partisipasi dari Anda semua.